Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah like, yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah seputar kekalahan Johor Darul Takzim atas Gwangju FC dan kemenangan Selangor FC atas Jeonbuk dari Korea Selatan juga ya, sama-sama melawan tim Korea Selatan. Namun yang unik, saya katakan seperti itu, ada seseorang yang mengkomentari video saya yang sebelumnya, yang video yang membahas tentang kemenangan Selangor ya atas Jeonbuk. Di situ mereka, bukan mereka ya, satu orang, ada orang yang mengomentari seperti ini. JDT katanya memalukan Malaysia, bersyukur masih ada Selangor yang mengharumkan Malaysia. Saya agak bingung juga, jika kita menganggap JDT memalukan Malaysia karena kalah atas Gwangju, itu kita berpikirnya itu belum terbuka pola pikir seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu intinya. Tidak mungkinlah Johor Darul Takzim memalukan Malaysia karena kalah atas Gwangju dibilang memalukan. Tidak, kan levelnya berbeda. Kalau Johor Darul Takzim itu sudah bermain di Asian Champions League Elite, jadi tim yang kalah di situ itu belum bisa dibandingkan tim yang juara di Liga Champion Asia 2 atau ACL 2, Asian Champions League 2, itu tak bisa disamakan. Jelas, biarpun umpamanya salah satu klub di ACL Elite itu posisi terakhir dibandingkan dengan posisi pertama di ACL 2, juara pertama di ACL 2, itu belum berbanding kawan. Jelas lebih tinggi di ACL Elite ini. Karena bagaimanapun juga ACL Elite itu adalah klub kasta teratas di benua Asia. Itu dia, sama seperti Liga Champion Eropa. Itu Liga Champion Eropa yang tidak juara lah, kita katakan, dibandingkan yang juara di Eropa Cup atau Piala Eropa antar klub itu, piala nomor 2 itu, ya tidak sebanding. Nah, itu dia kawan-kawan. Makanya tidak baguslah kita katakan bahwasanya Selangor lebih baik daripada Johor Darul Takzim. Tidak juga seperti itu. Namun kalau Selangor mengharumkan Malaysia, jelas itu mengharumkan. Dan tidak boleh kita bilang juga Johor Darul Takzim memalukan Malaysia. Tidak boleh juga kita bilang seperti itu teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga kedua tim ini ya memang sama-sama tim papan atas di di Korea Selatan. Tapi perlu kita ingat bahwasanya Jeonbuk Motor ini tidak lolos ke ACL Elite, makanya mereka bermain bersama dengan Selangor di ACL 2. Ada juga Persib Bandung dari Indonesia, ada juga Lion City Sailors dari Singapura. Itu klub kompetisi untuk kasta-kasta kedua. Makanya saya heran ada yang bilang seperti itu. Nah, inilah jawabannya teman-teman ya. Jangan lagi kita bilang Johor Darul Takzim memalukan Malaysia. Tidak, justru mereka sudah sangat-sangat tampil bagus. Kita lihat saja mereka sekarang di posisi ACL Elite. Klasemen di ACL Elite itu Johor Darul Takzim masih berada di posisi 5 teman-teman ya. Nah, itu kalau kita lihat terakhir Gwangju berada di posisi pertama ya dengan 9 poin. Vissel Kobe dari Jepang posisi 2, 7 poin. Buriram dari Thailand posisi 3, 7 poin. Shanghai Shenhua dari Cina 6 poin. Ini sudah dikalahkan Johor Darul Takzim ini sebenarnya. Johor Darul Takzim posisi 5, 4 poin. Shandong Luneng posisi 6, 4 poin. Yokohama Mariners posisi 7, 4 poin. Port posisi 8, 4 poin. Pohang Steelers ini dari Korea Selatan juga posisi 9, 3 poin. Dan Kawasaki Frontale dari Jepang juga 3 poin. Center Coast dari Australia ya 0 poin, dan Ulsan Hyundai 0
poin, posisi 12. Ulsan Hyundai ini klub Korea Selatan juga, ini belum pernah menang teman-teman ya. Dan di sini sampai dengan 3 pertandingan ini masih ketat persaingannya teman-teman ya, masih ketat persaingannya. Nah, kalau kita lihat di ACL 2 ya tidak sebanding persaingannya dengan ACL Elite teman-teman ya, tidak sebanding. Nah, kalau kita lihat dulu umpamanya Jeonbuk udah di posisi keberapa mereka sekarang, karena Liga Korea itu kan udah mau selesai ya, atau udah selesai, mungkin udah selesai juga. Nah, jadi kita lihat dulu klasmen Liga Korea bagaimana sekarang posisinya. Klasmen Kaleague One ya. Nah, ini dia teman-teman. Jeonbuk itu berada di posisi ke-10 di regular season ya, posisi 10, sedangkan Gwangju posisi 7. Nah, ini untuk musim 2024. Sedangkan di musim 2023 yang lalu, kenapa Jeonbuk tidak lolos ke ACL Elite? Karena mereka berada di posisi ke-4. Nah, kalau Ulsan Hyundai, Pohang Steelers, dan Gwangju kan posisi 1 dan 2 dan 3, dan yang 3 inilah lolos ke Liga Champion Asia Elite. Sedangkan Jeonbuk dan Incheon dan Daegu ya mereka lolos ke ACL 2 sama dengan Selangor juga ya. Nah, kalau itu di musim lalu. Kalau di 2024 ini ya Jeonbuk ini pastinya nggak lolos ke apa? Ke Liga Champion Asia Elite, dia nggak lolos juga ke ACL Elite. Ke apa juga mungkin nggak lolos juga. Ke ACL 2 juga nggak lolos musim depan. Karena mereka di playoff itu hanya berada di posisi ke-5 untuk nggak masuk. Gwangju juga memang nggak masuk ya untuk memperebutkan juara. Karena yang juara itu Ulsan Hyundai, kemudian posisi kedua Gangwon, posisi ketiga Gimcheonsha. Nah, itu yang lolos ke Liga Champion Elite musim depan. Ulsan, Gangwon, dan Gimcheonsha. Sedangkan Pohang Steelers itu masih tetap bermain di ACL 2 ya. FC Seoul juga ACL 2. Suwon FC, klub yang dibela Pratama Arhan, juga mungkin bisa bermain di ACL 2 ya. Sedangkan Gwangju memang lagi tidak bagus juga di Liga Korea, tetapi lebih tidak bagusnya itu Jeonbuk kawan-kawan, karena Jeonbuk di tabel klasemennya itu hanya berada di posisi ke-5 ya, jalur degradasi. Apakah Jeonbuk ini degradasi nggak tahu juga pastinya teman-teman ya, karena agak kurang paham juga untuk Liga Korea ini. Jelas mereka posisi ke-10 di regular, jalur di pertandingan regular, sedangkan di playoff-nya Jeonbuk berarti degradasi ya. Iya, ini degradasi atau tidak, saya kurang paham juga dengan Korea Selatan ini ya, Liga Korea Selatan. Kalau jalur championship-nya Ulsan di juara ya. Kalau teman-teman tahu mohon dikomentari teman-teman ya. Karena Liga Korea itu kan cuma 12 klub ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di situ saja dulu pembahasan kita teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi intinya marilah kita saling mendukung, mensupport. Kalau klub-klub Malaysia tampil di Liga Champion atau di level Asia, ya kita dukung lah teman-teman ya. Apalagi yang dari Malaysia juga saling mendukung lah ya kan. Selangor memberi harum nama Malaysia di pertandingan kali ini di level ACL 2, itu mantap. Jordel Takzim juga tidak kalah bagus bermain melawan Gwangju di kandang Gwangju ya. Namun belum rezeki teman-teman, jadi itu juga kita tidak boleh menganggap remeh, apalagi
menyepelekan perjuangan mereka, harus tetap kita support. Demikian, assalamualaikum.